Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari grup 10. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah Design Thinking. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada 4 anggota, yaitu saya sendiri Hikmah Fuziana, rekan saya Adinda Sekar, Hizrina Anilawati, dan juga Siva Aulia Rahma. Halo semua, jadi di sini kami akan membahas 8 phase yang ada di design thinking. Untuk phase yang pertama itu adalah understand phase, yang kedua itu adalah observe phase, yang ketiga adalah divine phase, yang keempat adalah ideate phase, yang kelima adalah prototype phase, yang keenam adalah taste phase, yang ketujuh ada land canvas, dan yang terakhir ada team structure. Baiklah, selanjutnya yaitu produk yang kami pilih adalah produk hijab, di mana kami namakannya yaitu Loy Hijab. Setelah melakukan observasi, kami memilih 10 konsep hijab yang akan kami gunakan. Yang pertama yaitu segi 4 rawis, yang kedua pasmina inner baby doll, yang ketiga full motif segi 4, yang keempat turban, yang kelima segi 4 bella square, yang keenam pasmina plisket, yang ketujuh pasmina charity baby doll, yang ke-8 pasmina satin, yang ke-9 bergo, dan yang ke-10 adalah Paris Swarovski. Dari 10 konsep yang kami buat, kami memilih 3 ide konsep yang terbaik. Yang pertama yaitu kami menjual jenis produk Bella Square segi 4, di mana target market kami yaitu wanita remaja dan ibu rumah tangga berusia 15-25 tahun. Kami memilih jenis produk ini karena Bella Square memiliki bahan yang adem, tidak membuat gerah, mudah dibentuk, dan banyak pilihan warna. Mayoritas wanita muslim menggunakan Bella Square untuk kegiatan sehari-hari. Kami memilih konsep nomor 5. Selanjutnya, menjual jenis produk pasmina plisket. Target market kami yaitu wanita SMP, SMA, mahasiswa, dan pekerja berusia 13-35 tahun. Kami memilih jenis produk ini karena pasmina plisket nyaman dipakai dan tidak perlu disetrika, cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kami memilih konsep nomor 6. Selanjutnya yaitu menjual jenis produk pasmina charity baby doll. Target market kami yaitu wanita pelajar berusia 18-30 tahun. Kami memilih jenis produk ini karena jilbab pasmina charity baby doll tidak mudah kusut, elegan, dan juga ringan. Selain itu, pasmina charity baby doll tebal dan tidak menerawang. Mayoritas wanita muslim menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari. Yang kami pilih yaitu konsep nomor 7. Selanjutnya yaitu persona atau user profile. Di sini kami mewawancari 3 orang terhadap 3 ide konsep yang kami pilih tadi. Pertama, kita mewawancarai Anggita Cahyani, yaitu seorang perempuan berusia 21 tahun memiliki pendapatan kurang lebih 500.000 yang tinggal di daerah Bojong Soang, Bandung. Jobs to be done, Anggita ini membutuhkan jilbab yang bahannya adem dan mudah dibentuk dan dengan harga yang murah. Use case yang Anggita gunakan yaitu pasmina charity baby doll dan Bella Square, di mana biasa ia membelinya yaitu melalui marketplace Shopee di daerah Jawa Timur. Bagaimana dia tertarik terhadap produk tersebut? Anggita yaitu terrekomendasi dari teman-teman sekitarnya dan juga melihat tutorial-tutorial di Instagram. Problem yang dia alami yaitu bahan kain pembelian pertama dengan kedua berbeda dan warna tidak sesuai dengan gambar. Keuntungan yang Anggita dapat dari produk ini yaitu harganya murah, bahannya nyaman, banyak warna, dan juga pengiriman yang cepat. Berikut adalah bukti wawancara kami. Anggita juga terinfluence dari selebgram yang bernama Anselma dan juga pebisnis yang bernama Noviriani yang juga merupakan teman kuliahnya. Trends produk ini yaitu warna yang tidak biasa dan juga model yang bisa di mix and match dengan outfit lainnya. Selanjutnya yaitu ada Frisky Dwi Amaini yang merupakan perempuan berusia 20 tahun, mahasiswi Telkom University yang tinggal di daerah Sukabirus, Bojong Soang, Bandung. Jobs to be done, apa yang dibutuhkan dan diinginkan tentunya jilbab yang mudah diatur dan juga nyaman. Use case-nya yaitu jilbab seperti apa, yaitu jilbab yang lembut tentunya dan juga mudah ditemukan di online shop. Bagaimana dia tertarik dengan jilbab tersebut, yaitu melihat teman-temannya
menggunakan produk yang sejenis dan akhirnya dia suka dan juga membelinya. Problem yang pernah dia alami yaitu hijab Bella Square ini kadang susah diatur, namun memiliki keuntungan juga di mana bahannya ini lembut dan ringan. Berikut adalah gambar wawancara kami. Frisky Dwi ini juga terinfluence dari teman-teman sekitarnya. Dia juga menyukai Bella Square ini karena trendsnya Bella Square ini adalah hijab yang nyaman dan elegan saat digunakan. Selanjutnya yaitu ada Lexiana Putri yang merupakan perempuan berusia 18 tahun, mahasiswi Telkom University yang tinggal di asrama Telkom University Gedung A. Jobs to be done, apa yang dibutuhkan dan diinginkan? Tentunya jilbab yang mudah dibentuk, tidak kusut, tidak perlu disetrika namun memiliki banyak pilihan warna dan juga banyak dijual di marketplace. Use case-nya yaitu apa yang dia gunakan yaitu pasmina please cat, Charity Baby Doll dan juga segi 4 Bella Square yang biasanya banyak dijual di Shopee. Bagaimana dia tertarik? Dia itu karena melihat orang yang memakai pasmina please cat pada saat itu terlihat bagus, jadi beliau tertarik untuk membeli dan menggunakannya. Problem yang pernah Lexiana alami yaitu tidak ada ukuran yang lebih besar pada hijab tersebut, dan keuntungan yang Lexi dapat dari hijab tersebut yaitu bahannya nyaman, tidak gampang kusut, gampang dipadukan dengan berbagai outfit dan tidak menerawang. Berikut adalah gambar wawancara kami. Lexiana juga terinfluence dari selebgram yang bernama Alfia dan juga teman-teman sekitarnya. Trends hijab ini yaitu modelnya bagus, bertekstur, dan juga akhirnya membuat Lexiana ingin mempunyai pasmina please cat tersebut. Selanjutnya yaitu customer journey pada Anggita Cahyani. Pada tahap skenario pertama, Anggita itu tidak menggunakan jilbab. Setelah itu dia menggunakan jilbab berjenis rawis dan juga menggunakan jilbab berjenis pasmina Charity Baby Doll. Goals dan expectation-nya yaitu jilbab yang berbahannya adem, jilbab yang tidak mudah kusut, jilbab yang cocok di wajah, harganya terjangkau, memiliki warna pastel, dan juga dijual di daerah Bojong Soang. Selanjutnya yaitu tahap typical journey. Pada forwards di sini awalnya Anggita belum menggunakan jilbab. Setelah itu masih belum tertarik dengan jenis dan model hijab lainnya. Selanjutnya Anggita mulai tertarik menggunakan jilbab, mencoba menggunakan jilbab rawis, merasakan pemakaian bahan jilbab rawis selama 4 bulan. Setelah itu mengeksplor jenis jilbab lain. Setelah itu mencoba jilbab pasmina Charity Baby Doll, mencoba berbagai warna dari pasmina Charity Baby Doll. Afterwardnya melakukan pemakaian selama 2 bulan dan customer satisfaction. Tahap selanjutnya itu action. Pada forward Anggita menemukan influencer berjilbab. Setelah itu melihat dan mencari jilbab yang tren saat itu. Pada tahap while, ketika memakai jilbab rawis, looknya terlihat biasa saja. Namun ketika menggunakan pasmina Charity Baby Doll, lebih terlihat fashionable. Afterwardnya, lebih percaya diri ketika menggunakan pasmina Charity Baby Doll karena bisa mendukung outfit yang dipakai, menyarankan pada teman-temannya juga. Selanjutnya tahap thinking. Pada forward bingung memilih. Awalnya Anggita bingung memilih jilbab yang cocok. Pada selanjutnya tahap while, karena jenis yang ngetren itu aja yaitu jilbab rawis. Selanjutnya banyak orang sekitar yang memakainya. Pada tahun 2020 sampai 2021 banyak influence yang menggunakan pasmina Charity Baby Doll. Afterwardnya merasa tidak cocok memakai hijab rawis, akhirnya Anggita memilih menggunakan hijab pasmina Charity Baby Doll karena banyak dijual di daerah Bojong Soang, Bandung. Pada tahap forward sini Anggita merasa happy, dan pada tahap while Anggita juga merasa happy. Pada afterward Anggita merasa happy sekali. Opportunities. Pada tahap forward kami menawarkan hijab pasmina Charity Baby Doll. Pada tahap while kami menciptakan hijab yang berbahan adem dengan harga yang reasonable. Pada tahap afterward kami menjual jilbab pasmina Charity Baby Doll. Area responsibility. Pada tahap while menggunakan bahan premium. Pada tahap afterward
kami menambahkan label akrilik pada hijab dan juga menggunakan packaging berbentuk box. Selanjutnya yaitu customer journey dari Frisky Dwi Amaini. Pada skenario di sini awalnya Frisky menggunakan Pasmina Charity Baby Doll, setelah itu menggunakan segi 4 Bella Square. Goals and expectation-nya itu hijab yang mudah diatur. Pada tahap typical journey, forward-nya pertama masih menggunakan hijab Charity Baby Doll. Setelah itu dia sering berkunjung ke toko hijab dan melihat hijab segi 4 Bella Square. Pada tahap while mulai tertarik dengan display Bella Square yang ada di patung. Setelah itu mencoba melakukan pembelian pertama. Selama rentang pemakaian seminggu merasakan Frisky ini lebih percaya diri menggunakan segi 4 Bella Square. Afterwards-nya melakukan pembelian berikutnya dengan jumlah yang dan warna yang berbeda di marketplace dan customer satisfaction. Pada tahap action, forwards-nya merasa bosan menggunakan Pasmina Charity Baby Doll, akhirnya penasaran dengan look baru dengan menggunakan segi 4 Bella Square. Pada tahap while, satisfying melihat pemakaian Bella Square yang rapi di patung dan juga penggunaan Bella Square terasa lebih nyaman dan tertutup. Pada tahap afterwards-nya, lebih percaya diri ketika menggunakan Bella Square karena bisa mendukung outfit yang dipakai dan juga menginfluence teman-temannya. Pada tahap thinking, forwards-nya awalnya hijab Charity Baby Doll mudah dibentuk dan nyaman dipakai. Harga Pasmina Charity Baby Doll murah sekitar 20 ribuan. Pada tahap while terlihat sangat rapi dan lebih formal ketika menggunakan segi 4 Bella Square. Harga hijab Bella Square lebih murah sekitar 10 ribuan. Afterwards-nya variasi warna beragam dan banyak promo di marketplace. Pada tahap emotion di sini, pada tahap forward, Frisky merasa happy, pada tahap while juga happy, dan afterward-nya sangat happy. Pada tahap opportunities, forward-nya yaitu kami menaruhkan hijab segi 4 Bella Square. Pada tahap while-nya menggunakan display patung sebagai daya tarik dalam promosi produk. Pada tahap afterwards, kami menjual hijab Bella Square di marketplace dan memperbanyak variasi warna dan promo gratis ongkir. Selanjutnya tahap area responsibility. Pada tahap while kami menggunakan bahan hijab yang berkualitas dan juga pada afterward menambahkan label akrilik pada hijab dan menggunakan packaging yang premium. Baiklah, selanjutnya yaitu customer journey Lexiana Putri, di mana pada tahap skenario di sini Lexiana awalnya menggunakan Pasmina Charity Baby Doll, setelah itu menggunakan Pasmina Please Cat. Goals and expectation yaitu jilbab yang mudah dibentuk, tidak terlihat kusut, jilbab yang tidak perlu disetrika, pilihan warna yang banyak dan juga banyak dijual di marketplace. Pada tahap typical journey, forwards-nya yaitu awalnya menggunakan hijab Charity Baby Doll, lalu menemukan hijab jenis Please Cat pada Instagram, dan juga selanjutnya dia terinfluence dari selebgram untuk memakai hijab Pasmina Please Cat ini. While-nya mencoba Pasmina Please Cat dan juga mencoba warna yang lainnya pada jenis Pasmina Please Cat. Afterwards-nya percobaan penggunaan selama 3 bulan dan juga customer satisfaction. Pada tahap action, forwards-nya mencari toko offline dan online store yang menjual Pasmina Please Cat. While-nya merasa cocok dan nyaman saat menggunakan Pasmina Please Cat. Afterwards-nya akan lebih sering menggunakan Pasmina Please Cat dan juga menyarankan Pasmina Please Cat kepada teman-temannya. Pada tahap thinking, forwards-nya ingin mencoba hijab jenis lain. While-nya tahun 2021 jenis Pasmina Please Cat sedang tren. Afterwards-nya merasa cocok karena tidak harus disetrika dan juga banyak dijual di offline dan online store daerah Bandung. Pada tahap emosi di sini Lexiana merasa happy pada tahap forwards, while-nya sangat happy, afterwards-nya juga sangat happy. Opportunities pada forwards menawarkan hijab Pasmina Please Cat. Pada tahap while merupakan hijab yang berbahan adem dan harganya lebih reasonable. Afterwards-nya menjual Pasmina Please Cat dan memperbanyak varian warna Pasmina Please Cat. Area responsibility, while-nya yaitu menggunakan bahan yang berkualitas. Afterwards-nya menambahkan label akrilik pada hijab dan juga menggunakan packaging yang premium.
Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, di mana 3 konsep hijab yang kami pilih itu yang pertama Bella Square, yang kedua Pasmina Charity Baby Doll, ketiga Pasmina Please Get, telah sesuai dengan need and wants dari user profil sesuai dengan target market yang kami dapatkan. Hal ini dibuktikan dengan emotion yang diberikan user terhadap percobaannya menggunakan ketiga hijab tersebut. Dengan begitu, Loy Hijab akan memproduksi hijab sesuai dengan 3 konsep yang sudah ditentukan. Tahap selanjutnya yaitu tahap define point of view, di mana pada tahap ini kami memiliki beberapa kategori dan kemudian kami analisis apa-apa saja yang mempengaruhi target market dalam memilih produk Pasmina Charity. Untuk define kategorisnya yaitu ada environment, operational standard management, technology and trends, policies and system, demography and ethnology, challenges, uncertainties, dan need and desires. Untuk konteks mappingnya adalah yang pertama, environment yaitu iklim tropis, di mana salah satu yang mempengaruhi pengguna hijab Pasmina Charity ini adalah iklim tropis, karena pengguna tidak akan merasakan terlalu panas ataupun terlalu dingin. Dan yang kedua yaitu technology and trends, misalnya seperti social media marketing, e-wallet, dan tren hijab yang sedang booming pada saat ini. Selanjutnya itu policies and system, yang mana yang mempengaruhi ini adalah pasal 31 ayat 5 UUD 1945 tentang penggunaan jilbab. Kemudian ada perwujudan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu operational standard management seperti standarisasi bahan baku, standarisasi pelayanan. Dan yang kemudian ada need and desires, di mana yang mempengaruhi pelanggan dalam memilih produk kami yaitu mengenai jilbab yang berbahan ringan, elastis, dan lembut, serta mudah dibentuk. Untuk kategori uncertainties misalnya seperti omset yang naik turun, kemudian varian model dan bahan. Kemudian ada challenges, apa saja challengesnya yaitu banyaknya pesaing, kemudian sulit mendapatkan supply. Dan yang terakhir yaitu demography and ethnology, yang mana yang mempengaruhi misalnya lifestyle, kemudian suatu kelompok hijab yang mereka mempunyai power dalam style hijab di masa kini. Untuk observationnya ada beberapa sumber yang kami kutip dalam menganalisis kategori-kategori tersebut. Dan selanjutnya adalah finding, di mana pada finding ini kategori yang paling berpengaruh terhadap pelanggan untuk memilih produk ini adalah need and desires, di mana Pasmina Charity ini memiliki bahan yang ringan, elastis, dan lembut, serta mudah dibentuk. Dan hal-hal tersebutlah yang memang sedang diinginkan oleh target market yang ingin menggunakan jilbab. Kemudian kategori yang paling berpengaruh yaitu ada teknologi dan trends, di mana yang paling berpengaruh ini adalah tren jilbab saat ini, yaitu banyak wanita muslimah yang menggunakan pasmina sebagai model atau style mereka dalam berpakaian. Kemudian teknologi juga seperti teknologi handphone, social media marketing, dan lain-lain. Hal itu memudahkan para pelanggan atau target market itu melakukan transaksi yang banyak terhadap pembelian Pasmina Charity. Selanjutnya, tahap selanjutnya setelah kita mengetahui konteks mapping adalah fase ideation atau ideate phase, di mana ideate phase ini terdiri dari 3 tahap, yaitu ada 635 metode, 2x2 matriks, dan terakhir adalah dot voting. Untuk yang pertama adalah 635 metode dengan isu Pasmina Charity. Dalam tahap 635 metode ini, kami masing-masing anggota mengeluarkan atau memberikan ide-ide kami terkait isu yang kami bawakan, yaitu Pasmina Charity. Ide-ide tersebut sangat bervariatif dan beragam sesuai persepsi kami, mulai dari ide di produknya, kemudian juga ide dari komplement apa sih yang seharusnya kita berikan kepada produk tersebut agar saat diberikan kepada konsumen itu produknya sudah mempunyai nilai yang lebih, seperti itu. Dan untuk slide pertama ini adalah ide yang diberikan dari Hikmah Fuziana Murianto. Di sini ada 3 inti ide yang dia berikan, misalnya Pasmina Oval Charity, Pasmina Square Charity, dan Pasmina Inner Charity Ninja. Dimana ide-ide hikmah ini seperti mengenai ukuran hijab, kemudian card tutorial, penggunaan paper bag berlogo, free scrunchies, minimal pembelian 3 pieces, kemudian variasi warna, mulai dari harga juga, penggunaan hang tag premium, free bros, inner menggunakan bahan kaos, dan lain sebagainya.
Untuk ide selanjutnya yaitu diberikan dari Adinda Sekar Putri Wiratama, di mana ada 3 inti ide yang dia berikan. Pertama, Pasmina Ceruti Oval Swarovski, kedua, Pasmina Square Instant Ceruti, dan ketiga, Pasmina Inner Ceruti. Di mana ada beberapa ide juga yang dapat dibaca pada layar, yaitu terkait tentang ukuran, warna, kemudian packaging, serta beberapa komplemen lainnya seperti label, kemudian inner, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ide yang diberikan oleh saya sendiri, yaitu Syifa Aulia Rahma, di mana saya membawakan 3 inti ide. Yang pertama ada Pashmina Oval Ceruti Baby Doll, kedua ada Pashmina Ceruti Armani, ketiga ada Pashmina Ceruti Inner Rajut. Di mana pada masing-masing inti ide saya juga sama seperti sebelumnya memberikan ide-ide turunan lainnya dan komplemen lainnya yang dapat meningkatkan nilai dari produk-produk Pashmina Ceruti, misalnya dari segi packaging, dari segi warna, dari segi bonus free apapun itu, seperti inner hijab, kemudian mengenai label, kemudian mengenai ukuran jilbab, box, packaging, dan lain sebagainya yang bisa dibaca pada layar. Ide terakhir yang diberikan dari tim kelompok kami yaitu dari Hizrina Anilawati, di mana ada 3 inti ide. Yang pertama ada Pashmina Ceruti Renda, kedua ada Pashmina Square Ceruti Inner Premium, dan yang ketiga ada Pashmina Ceruti Inner Konde. Di mana masing-masing ide ini diturunkan lagi ide-ide seperti pemberian harga, kemudian spesifikasi renda yang bagaimana, packaging, kemudian motif renda, penjualannya di bagaimana, kemudian juga ada packaging dan lain-lain sebagainya. Tahap selanjutnya setelah kami memberikan ide atau tahap 635 method, itu adalah tahap consolidation, di mana tahap ini adalah semua ide yang kami berikan sebelumnya disatukan kembali agar ide-ide ini dapat dibaca kembali dan juga dirumuskan lagi kepada fase yang lebih lanjut, yaitu fase cluster. Untuk slide pertama ada beberapa ide. Yang pertama ada Pashmina Oval Ceruti yang diberikan oleh Hikmah, kemudian ada Pashmina Oval Swarovski yang diberikan oleh Adinda, ada Pashmina Oval Ceruti Baby Doll yang diberikan oleh Syifa, dan terakhir Pashmina Ceruti Renda yang diberikan oleh Hizrina. Di mana ada beberapa warna ini adalah ide-ide dari masing-masing anggota yang disatukan dan yang sangat relevan dengan inti dari ide tersebut yang berada di paling atas. Kemudian untuk set kedua ada Pashmina Square Ceruti, Pashmina Square Instant Ceruti, kemudian Pashmina Ceruti Armani, dan terakhir Pashmina Square Ceruti Inner Premium. Di mana di bawah-bawahnya ini merupakan ide-ide dari kami yang disatukan sehingga warnanya bervariasi. Kemudian slide terakhir dari fase consolidation ada ide Pashmina Inner Ceruti Ninja, Pashmina Inner Ceruti, Pashmina Inner Rajut, dan Pashmina Ceruti Inner Konde. Seperti yang sebelumnya ya, ada beberapa ide dari kami yang disatukan berdasarkan warna-warna sehingga pada tahap consolidation ini memiliki warna yang sangat bervariasi. Tahap selanjutnya adalah tahap cluster, di mana setelah kami mengumpulkan semua ide dari tahap sebelumnya di tahap consolidation, di tahap cluster ini kami membuat 3 ide terbaik dari ide-ide tersebut. Yang pertama ada Pashmina Inner Ceruti. Untuk komplemen idenya seperti menggunakan packaging box craft coklat dengan logo, terdapat roll brand hijab. Pashmina dibuat versi syar'i berukuran 230x80 cm, dibuat packaging versi gift box, dan pemilihan bahan ceruti yang lebih licin dan mudah dibentuk. Untuk ide kedua yaitu Pashmina Oval Ceruti. Yang pertama ada penjualan melalui e-commerce atau marketplace, penggunaan label akrilik pada Pashmina, terdapat card berisi tata cara pemakaian, kemudian free inner hijab berwarna gelap, dan yang ketiga ada free scrunchies minimal pembelian 3 pieces. Untuk ide ketiga yaitu Pashmina Square Ceruti, yang mana idenya menggunakan hang tag premium, terdapat 2 ukuran yaitu normal dan jumbo, free cap jilbab dalam pembelian minimal 3 warna, card tutorial pemakaian Pashmina, dan menggunakan zipper pada bagian depan. Kemudian fase terakhir dari tahap 635 method ini adalah finding, di mana finding ini adalah kesimpulan dari ide-ide yang telah kami berikan dan kesimpulan dari 3 ide terbaik dari tahap cluster.
Yang mana dari metode ini kami mempunyai kesimpulan, yaitu kami memutuskan untuk memilih pasmina inner ceruti. Alasannya adalah karena pengelompokan ide di tahap 3 klaster terbaik menurut kami yang paling relevan untuk direalisasikan. Pasmina inner ceruti ini mempunyai spesifikasi hijab yang simpel namun elegan, sehingga membuat ide hijab versi syar'i terbilang cocok. Penggunaan packaging seperti gift box, craft box, dan roll brand menambah kesan komersial, unik, dan handmade. Serta ide untuk pemilihan bahan yang lebih licin karena beberapa sampel pasmina ceruti yang pernah ditemui di berbagai toko itu punya tekstur yang berbeda-beda. Sehingga tekstur yang lebih bagus, yang lebih mantap ini merupakan suatu ide yang harus kami realisasikan agar membuat target kami itu lebih puas. Tahap ideation phase yang kedua yaitu adalah 2x2 matrix, di mana pada tahap ini yaitu menggunakan metode matriks atau diagram seperti pada gambar, dan kami memetakan beberapa ide untuk diposisikan sesuai kapasitas atau nilai dari kategori yang telah ditentukan. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada define axis. Untuk sumbu vertikal kami memilih kategori easy to wear, sehingga untuk negatifnya itu not easy to wear. Untuk sumbu horizontal atau X, kami memilih kategorinya itu innovation, dan untuk nilai negatifnya adalah not innovation. Terlihat pada gambar, kami memilih 5 ide hijab pasmina ceruti. Yang pertama ada pasmina ceruti inner, pasmina ceruti renda, pasmina ceruti oval, pasmina ceruti square ceruti, dan terakhir pasmina ceruti konde. Dimana posisinya yang sebelah kiri atas ada pasmina ceruti inner, kemudian ke bawah ada pasmina ceruti renda, dan yang paling kanan atas ada pasmina ceruti oval, dan kanan bawah ada pasmina square ceruti, dan yang paling bawah kiri ada pasmina ceruti konde. Untuk findingnya, yaitu dari kelima ide tersebut dalam 2x2 matriks, pasmina ceruti oval ini menempati posisi yang paling unggul, yaitu di sebelah kanan atas. Artinya posisi tersebut itu sangat bagus karena mudah dipakai atau easy to wear, dan innovation atau bagus, inovasinya sangat bagus. Kemudian didapati pasmina inner konde menempati posisi dalam kuadran kiri bawah, yang artinya posisi tersebut paling tidak unggul, yaitu sulit dipakai, not easy to wear, dan inovasinya ini kurang bagus, sehingga dapat disimpulkan kami memilih atau finding yang kami dapatkan adalah pasmina ceruti oval karena memiliki nilai yang paling tinggi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dot voting. Dalam dot voting, semua anggota diberikan sejumlah hak untuk memilih ide-ide favorit mereka. Boleh menggunakan stiker atau menandai sticky notes dengan titik. Nah, pada metode ini satu ide bisa saja disukai oleh banyak tim. Kategori dari dot voting ini yaitu ada idea dan kriteria dan dots. Dalam idea yang pertama yaitu pasmina ceruti Swarovski, pasmina ceruti square, pasmina premium ceruti, pasmina ceruti topi, pasmina ceruti plisket, pasmina ceruti zipper, pasmina ceruti inner, pasmina ceruti tali ceruti, pasmina ceruti oval Malaya, pasmina ceruti inner 2-in-1, pasmina soft pad ceruti, pasmina ceruti inner ninja, pasmina ceruti Swarovski, pasmina ceruti inner tali, pasmina ceruti oval, pasmina ceruti baby doll. Nah, selanjutnya itu ada kriteria dan dots. Dalam kriterianya yaitu desain inovatif, dan dotsnya yaitu warna merah ada Adinda Sekar Putri Wirtama, yang hijau ada Hikmah Fuziana Murianto, yang biru ada Siva Aulia Rahma, dan yang kuning ada Hizrina Analawati. Oke, pada bagian ini anggota tim masing-masing memilih 4 kategori yang mereka sukai. Tahap selanjutnya yaitu rating. Nah, yang pertama pasmina ceruti topi ada dipilih oleh 4 orang, pasmina ceruti Swarovski tebar dipilih oleh 3 orang, pasmina ceruti zipper dipilih oleh 2 orang, pasmina soft pad ceruti dipilih oleh 2 orang, pasmina ceruti inner 2-in-1 dipilih oleh 2 orang, pasmina ceruti oval dipilih oleh 1 orang, pasmina ceruti inner dipilih oleh 1 orang, dan yang terakhir pasmina ceruti baby doll dipilih oleh 1 orang. Pada bagian evaluation, dari ke-16 ide jilbab yang dengan kategori desain inovatif, maka ide yang mendapatkan dots terbanyak adalah pasmina ceruti topi. Alasan dipilih karena bentuk yang tidak biasa, yaitu dengan menambahkan aksesoris topi untuk mempercantik penampilan, dan tambahan tersebut sebagai penutup serta pelindung untuk menutupi wajah dari cahaya dan sinar matahari.
Setelah menempuh fase ideation atau ideation phase, kami melakukan ide analisis atau mengumpulkan finding-finding dari ketiga metode penemuan ide, yaitu dari 635 method, 2x2 matrix, dan yang selanjutnya ada dot voting. Untuk ide analisis ini kami menyimpulkan finding-finding tersebut. Yang pertama ada 635 method, kami mendapatkan finding dari hasil elaborasi ide yaitu Pasmina Inner Ceruti. Kemudian dari 2x2 matrix ini kita dapat ide Pasmina Ceruti oval. Oke, ide analisisnya dot voting ini dari ke-16 jilbab dengan kategori inovatif, maka ide dengan mendapatkan dots terbanyak adalah Pasmina Ceruti topi. Alasan dipilih karena bentuk yang tidak biasa, yaitu dengan menambahkan aksesoris topi untuk mempercantik penampilan dan tambahan tersebut sebagai penutup serta pelindung untuk menutupi wajah dari cahaya dan sinar matahari. Conclusionnya yaitu berdasarkan hasil analisis 3 metode di atas, kami memilih hasil finding dari 365 method, yaitu dengan finding jilbab Pasmina Inner Ceruti. Alasan pemilihan karena 635 method lebih banyak mengeluarkan ide dari anggota kelompok. Selain itu juga analisis dari 635 method ini lebih detail. Oke, baiklah, yang selanjutnya ini adalah fase dari prototype phase. Nah, prototype phase ini adalah langkah keempat setelah fase idea dalam proses design thinking. Fase prototype ini merupakan cara terbaik untuk mengungkapkan pendapat dari seorang pengguna untuk produk yang sudah dihasilkan. Nah, di dalam prototype phase ini ada namanya MVP atau minimum viable product. Nah, minimum viable product ini adalah produk dengan serangkaian fitur dasar yang dianggap cukup unik untuk menarik perhatian pengguna. Alasannya ini karena memiliki tujuan untuk memvalidasi ide bisnis, mempelajari pengalaman pengguna, dan mendapatkan feedback terkait produk. Nah, di sini tuh yang pertama itu ada initial situation. Untuk personanya itu yaitu wanita dari usia 18 tahun hingga 40 tahun yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, dan pekerja, dan maupun ibu rumah tangga. Nah, selain itu juga dia tuh berada dalam kelas menengah bawah hingga kelas menengah atas, berdomisili di Bandung, Jawa Barat, dan memiliki pendapatan sekitar 500.000 hingga 3 juta per bulan. Nah, untuk top 3 problems dan challenge-nya itu, problemnya di sini kami mengambil 3, yaitu jilbab Bella Square, Pasmina Please Cat, dan Pasmina Ceruti. Untuk challenge-nya itu yang pertama adalah banyak pesaing, karena di Bandung sendiri itu sudah sangat banyak pembisnis yang menjual Pasmina. Nah, yang kedua itu sulit menentukan pemasok kain, dan yang ketiga adalah kondisi dan kualitas bahan yang berubah-ubah. Nah, karena adanya kondisi dan kualitas bahan yang berubah-ubah, otomatis produk yang dihasilkan itu ikut berubah kualitasnya karena mengikuti dari kualitas kain yang dipakai. Nah, selanjutnya ini adalah customer journey dan use case. Untuk customer journey-nya itu yang pertama, customer ini pertamanya mengeksplor jenis-jenis hijab yang ada. Lalu dia mencoba berbagai warna hijab. Dan setelah itu dia mendapatkan kepuasan setelah menggunakan hijab-hijab yang dia coba. Nah, untuk use case-nya itu yang pertama adalah improvisasi Pasmina Inner Ceruti dapat dijual di berbagai e-commerce. Nah, untuk customer journey-nya itu sebelumnya tuh dia merasa kalau Pasminanya itu belum dapat dijual di e-commerce. Nah, maka use case-nya ini kami mengimprove bahwa Pasmina Inner Ceruti yang kami buat ini dapat dijual di berbagai e-commerce dan dapat dikirim ke seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya ini merupakan desain packaging yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini tuh yang pertama tuh ada logo dari produk kami yaitu Loi Hijab, lalu ada desain roller hijab untuk menggulung hijab saat dimasukkan ke dalam box packaging. Lalu ada stiker thank you. Nah, stiker thank you ini akan ditempelkan pada luar box packaging. Dan ini merupakan contoh desain box yang akan kami buat itu seperti pada gambar berikut ini. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat
Pasmina Inner Ceruti Baby Doll. Yang pertama itu adalah bahan ceruti premium yang memiliki kualitas terbaik. Yang kedua ada bahan inner kaos yang membuat kepala tidak sakit dan bahannya itu adem. Yang ketiga ada benang. Dan yang keempat itu ada label brand untuk menandakan bahwa produk ini merupakan produk dari bisnis kami. Selanjutnya ini merupakan cara pembuatan dari Pasmina Inner Ceruti. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat-alatnya itu ada mesin jahit, jarum, benang, gunting. Lalu bahannya itu ada kain ceruti premium dan ada ciput berbahan kaos. Nah, selanjutnya itu adalah proses menjahitnya. Proses menjahitnya itu proses menyatukan ciput dengan kain ceruti. Dan yang lalu setelah itu menjahit logo brand yang ada di tepian Pasmina Ceruti. Lalu sudah selesai dan dapat digunakan. Selanjutnya merupakan feedback capture grid yang ada dalam tahap tes. Nah, di sini kami memberikan sampel kepada 8 narasumber untuk mencoba produk yang telah kami buat. Di sini mereka akan berkomentar positif maupun negatif dan dapat memberikan saran ataupun pertanyaan. Nah, di I like ini merupakan komentar positif dari para narasumber mengenai produk kami. Nah, di sini tuh ada bahan pasmina yang adem, lalu ada packaging yang menarik dan pasminanya nyaman saat digunakan, lalu ada inner yang sangat nyaman untuk digunakan. Dari ke-8 narasumber ini, mereka memberikan komentar-komentar yang positif. Namun, ada juga beberapa narasumber yang memberikan komentar yang kurang baik atau komentar yang membangun. Nah, di komentar membangun ini masuk ke dalam tahap I wish. Nah, yang pertama itu ada jahitan yang masih ada yang tidak rapi, box packaging yang terlalu polos, lalu ada box packaging yang menurutnya itu ukurannya kurang besar dan yang gift atau freebiesnya kurang banyak. Nah, lalu di sini ada question. Question ini ada 2, yaitu ada question yang kami tanyakan kepada narasumber dan ada question yang narasumber tanyakan kepada kami. Nah, seperti contohnya narasumber itu bertanya, bagaimana bisa bahan pasminanya ini sangat adem? Lalu bagaimana cara pembelian hijab ini? Dan apakah pasmina ini boleh disetrika atau tidak? Nah, lalu ada idea. Idea ini merupakan saran atau masukan dari narasumber kepada produk kami. Contohnya ada custom design packaging kardus, lalu ada custom design kertas roti untuk di dalam kardus, lalu ada variasikan ukuran kardus dan ciputnya ada berbagai ukuran. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai lean canvas. Yang pertama yaitu ada problem, diantaranya bahan hijab yang adem, nyaman dipakai, dan inner atau ciput tidak bikin sakit kepala, packaging yang lucu dan menarik, dan harga yang affordable. Selanjutnya ada existing alternatif, menggunakan hijab jenis lain seperti Bella Square, Charity Baby Doll yang berbahan premium, menggunakan packaging paper bag dengan berlogo brand, mencari harga yang lebih murah atau affordable, melakukan pemesanan melalui marketplace, media sosial, dan lain-lain, campaign menggunakan influencer. Selanjutnya ada solution. Yang pertama yaitu membuat hijab pasmina inner ceruti dengan kualitas premium, membuat packaging berbentuk box dan melakukan desain pada box dan kertas roti agar lebih lucu dan menarik, memastikan harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas hijab agar sesuai dengan kantong. Selanjutnya itu ada key metrics. Supplier bahan hijab yang berkualitas. Hal ini merupakan kunci utama dalam berjualan hijab dengan bahan yang berkualitas. Orang-orang yang akan suka dengan jilbab kita sehingga bisnis ini akan maju dan berkembang. Selanjutnya itu ada unique value proposition. Di antaranya yaitu jilbab pasmina inner praktis digunakan, model yang kekinian, jilbabnya nyaman dan tidak bikin gerah, packaging yang menarik dan premium, packaging khusus untuk paket gift, menyiapkan sistem COD untuk customer yang wilayahnya terjangkau, menerima refund atau penukaran barang jika produk tidak sesuai.
Selanjutnya itu ada short concert. Konsep utama dalam bisnis jilbab ini tentunya kami menggunakan bahan jilbab yang nyaman digunakan dan juga menggunakan packaging premium dan menarik agar menarik perhatian para customer untuk membeli produk kami. Selanjutnya yaitu ada on fire advantage. Di antaranya itu jahitan kurang rapi, packaging masih kurang menarik dan disesuaikan dengan ukuran produk. Freebies masih sedikit atau kurang menarik. Bahan pasmina ceruti yang sangat ringan membuat pasmina ceruti ini sangat mudah terbawa angin apabila tidak menggunakan jarum atau peniti saat penggunaannya. Selanjutnya ada channels. Dalam proses bisnis ini, kami menggunakan perantara agar produk kami sampai kepada konsumen. Perantara yang kami gunakan adalah kurir ekspedisi karena kami menggunakan toko online, dan kurir antarjemput kami menggunakan Gosen sebagai partner bisnis kami. Kami menggunakan dua metode penjualan, yaitu dengan menggunakan toko offline yang berlokasi di daerah Bandung dan toko online atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Selanjutnya ada customer segment. Target market dari bisnis kami yaitu masyarakat di Kota Bandung yang berjenis kelamin wanita dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun. Berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, dan seorang pekerja, memiliki status sosial dari kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas dengan pendapatan 500 hingga 3.500.000 per bulan. Selain itu, konsumen yang menginginkan pasmina dengan bahan yang adem, nyaman dipakai, dan inner ciput tidak bikin sakit kepala didapatkan hasil dari 8 tester yang sudah didapatkan sebagai berikut. Di antaranya yaitu bahan pasmina sangat nyaman dipakai, bahan inner nyaman dan tidak mudah bikin sakit kepala, packaging yang bagus. Selanjutnya itu ada packaging yang nyaman digunakan tetapi akan lebih baik lagi apabila jahitannya rapi. Packaging karton masih terlihat polos dan menambahkan freebies yang menarik. Selanjutnya ada early adapter, yaitu mahasiswa yang selalu mengikuti tren hijab pasmina. Selanjutnya ada cost structure. Selanjutnya ada cost structure. Inventaris yang pertama itu ada inventaris berjumlah 5.625.000. Fixed cost per bulan ada 1.650.000. Variable cost per bulan yaitu ada 720 pieces. Totalnya yaitu ada 15.870.000. Di sini fixed cost ditambah variable cost yaitu 1.650 ditambah 15.870. Hasilnya yaitu 17.520. HPP-nya yaitu 17.520 dibagi dengan 720, hasilnya yaitu 24.334. Selanjutnya itu ada revenue stream. Labanya yaitu ada 10.000, harga jual HPP ditambah laba yaitu 24.334 ditambah 10.000, jumlahnya yaitu 34.334, dibulatkan menjadi 35.000. Revenue-nya yaitu P kali X yaitu 35.000 dikali 720 yaitu ada 25.200.000. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur perusahaan. Posisi direktur utama dipegang oleh Syifa Aulia Rahma. Bagian keuangan ada Adinda Sekar Putri Wiratama. SDM ada Hizrina Anilawati. Pada bagian marketing ada Hikmah Puziana Murianto. Pada bagian produksi ada Syifa Aulia Rahma, dan pada bagian IT ada Adinda Sekar Putri Wiratama. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.